Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya orang yang kelihatannya pinter banget, bahkan jenius, kok bisa percaya sama hal-hal yang kedengarannya aneh atau nggak masuk akal? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah kasus nyata yang nunjukin gimana pikiran kita sendiri justru bisa jadi jebakan paling berbahaya. Yuk, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Kenapa seseorang yang berpendidikan tinggi, yang kita anggap cerdas, bisa sampai yakin sama sesuatu yang, ya kedengarannya mustahil? Ini bukan soal beda pendapat biasa loh, tapi ada sesuatu yang lebih dalam tentang cara kerja otak kita. Mari kita coba pecahkan misteri ini bareng-bareng. Oke, buat nyari jawabannya, kita bakal pakai sebuah studi kasus, kontroversi ijazah presiden di Indonesia. Kita jadiin laboratorium berpikir kita. Tapi biar jelas dari awal ya, fokus kita di sini sama sekali bukan politiknya. Anggap aja kita ini detektif logika. Kita cuma mau murni membedah proses berpikir di baliknya, gimana sebuah argumen itu dibangun, dipatahin, dan akhirnya dipercaya sama banyak orang. Nah, untuk ngertiin kenapa ini bisa terjadi, kita perlu kenalan dulu sama satu konsep kunci. Konsep ini mungkin bakal ngubah cara pandang kamu soal apa itu kecerdasan. Namanya adalah, Ini dia, jebakan kecerdasan. Gini idenya, dan ini benar-benar aneh kalau dipikir-pikir. Punya IQ tinggi itu ternyata nggak jaminan seseorang lebih jago nyari kebenaran. Justru sebaliknya, kecerdasan itu bisa jadi senjata buat makin pinter nyari pembenaran atas apa yang udah terlanjur mereka yakini. Meskipun itu salah, jadi otaknya nggak dipakai buat nyari fakta, tapi buat ngebela biasnya sendiri. oke, sekarang ayo kita lihat jebakan kecerdasan ini pas lagi beraksi. Kita bakal jadi kayak ahli bedah argumen, kita pretelin satu persatu bagian dari argumen yang keliru ini. Kita lihat gimana sebuah narasi yang kelihatannya rumit ternyata dibangun di atas fondasi yang rapuh banget. Kesalahan fatal yang pertama itu namanya kesalahan peta versus wilayah. Gini deh, bayangin kamu punya foto burger yang kelihatan enak banget. Foto itu petanya. Kamu bisa analisis warna rotinya, kilau dagingnya di foto itu. Tapi kamu nggak akan pernah bisa ngerasain burger itu dari fotonya kan? Karena burger aslinya itu adalah wilayahnya. Nah, dalam kasus ini, orang-orang memperlakukan foto ijazah yang udah dikompres, sebuah peta digital, seolah-olah itu adalah dokumen aslinya, si wilayahnya. Dan inilah persisnya gimana para penuduh itu kejebak. Mereka buang-buang waktu berdebat soal ketajaman piksel di gambar yang buram, padahal yang mereka lihat itu kan cuma salinan digital yang gampang banget berubah. Mereka jadi terobsesi sama peta digital yang nggak sempurna dan sama sekali lupa buat ngecek wilayah aslinya, yaitu si dokumen fisiknya. Nah, sekarang kita masuk ke sesat pikir kedua, dan yang ini, wah analoginya benar-benar ngena banget, namanya kesesatan penembak jitu Texas. Coba bayangin deh. Jadi gini, bayangin ya, kamu nembakin senapan secara acak, asal-asalan ke dinding lumung kayu yang gede. Terus, kamu jalan ke dinding itu, kamu cari di mana lubang pelurunya kebetulan paling ngumpul. Setelah itu, baru deh kamu gambar lingkaran target di sekitar kumpulan lubang itu. Dan, tada, kamu ngaku-ngaku jadi penembak jitu. Ini tuh logika terbalik buat menciptakan ilusi keahlian. Dan disinilah letak masalah utamanya. Dalam kasus ijazah ini, para penuduh itu mengabaikan ribuan fakta yang nyambung satu sama lain. Data di arsip universitas, kesaksian teman-teman sekelas, foto-foto wisuda, semua itu diabaikan. Mereka malah fokus ke satu anomali kecil yang aneh, misalnya nomor seri yang miring sedikit. Terus mereka gambar target kecurigaan di situ. Mereka nembak dulu, baru gambar targetnya. Ini ngebawa kita ke beda yang penting banget antara penjelasan yang sulit diubah dan yang mudah diubah. Penjelasan resmi itu kayak rumah kartu yang saling nyambung. Kalau satu kartu penting dicabut, semuanya bakal runtuh. Sebaliknya, teori konspirasi itu kayak mainan slime. Kalau satu bagian kamu bantah, dia nggak hancur. Dia cuma berubah bentuk, geser argumennya. Ini tanda kalau tujuannya bukan nyari kebenaran, tapi cuma rasionalisasi. Oke, jadi kalau logikanya sebenarnya sesederhana itu dan gampang dipatahin, kenapa kok bisa jadi rame banget di seluruh negeri? Nah, ini ngebawa kita ke peran para ahli dan media dalam ngebantu opini publik. Jawabannya ada di sesuatu yang namanya pseudo-intelektualisme. Gini, di era media sosial, penjelasan yang simple itu seringkali dianggap ngebosenin, nggak dapat klik. Tapi sebaliknya, penjelasan yang rumit, yang pakai istilah-istilah teknis, itu kedengarannya ilmiah dan penting. Jadi ada pakar yang sengaja ngejual kerumitan ini, bukan buat ngejelasin, tapi justru buat bikin bingung, biar mereka kelihatan pinter dan relevan. Analogi ini benar-benar ngejelasin semuanya dengan sempurna. Kalau kamu mau tahu tetangga kamu semalam makan nasi goreng apa enggak, cara yang waras kan ya tinggal tanya orangnya. Atau lihat aja ada wajan kotor apa enggak. Gampang kan? Tapi, seorang pakar semu bakal milih jalan yang super ribet. Dia bakal minta sampel kotoran si tetangga buat dianalisis di lab. Ya, secara teknis mungkin bisa, tapi itu kan gila nggak masuk akal sama sekali.
Dan itulah inti kesalahannya. Mereka pakai metode arkeolog yang harusnya dipakai buat neliti artefak Mesir kuno, di mana saksinya udah nggak ada. Tapi ini diterapin ke dokumen modern, di mana universitasnya masih ada, orang-orangnya masih hidup, dan semuanya bisa dikonfirmasi. Kenapa? Karena jalan yang paling rumit, itulah yang ngasih mereka panggung untuk tampil. Oke, sekarang kita masuk ke lapisan yang paling dalam dan mungkin yang paling bikin gak nyaman. Karena pada akhirnya, perdebatan kayak gini tuh jarang banget soal logika murni. Ini semua soal identitas kita, soal kita ngerasa jadi bagian dari suku yang mana. Di sini, kita lihat ada dua suku yang pola pikirnya bertolak belakang. Ada kelompok pembenci yang mulai dari kesimpulan, orang ini nggak benar. Terus, mereka bakal berburu data apapun, sekacau apapun buat dukung kesimpulan itu. Di sisi lain, ada kelompok pecinta yang mulai dari keyakinan orang ini baik. Poin pentingnya adalah, dua-duanya sama-sama berangkat dari emosi, bukan dari analisis yang dingin dan objektif. Logika cuma jadi alat buat membenarkan perasaan mereka. Ini ngebawa kita ke konsep yang penting banget, namanya keberuntungan epistemik. Bayangin kamu percaya bumi itu bulat cuma karena kamu punya globe di kamar yang bentuknya bulat, bukan karena kamu ngerti bukti-bukti ilmiahnya. Kamu benar, tapi karena beruntung aja. Nah, di kasus ini juga sama. Seseorang bisa aja percaya sama kebenaran, tapi alasannya bukan karena analisis, tapi karena kebetulan itu sejalan sama dukungannya ke si figur. Jadi megang kesimpulan yang benar, itu belum tentu bikin proses berpikir kita jadi rasional. Oke, jadi kenapa sih kita harus peduli sama semua ini? Coba kita tarik diri sebentar dari detail kasusnya dan lihat gambaran yang lebih besar. Kerusakan sosial apa yang bisa ditimbulkan dari cara berpikir semacam ini? Pada akhirnya, semua kerumitan analisis forensik dan teori konspirasi itu bisa diruntuhin cuma dengan satu pengingat sederhana. Barangnya ada, institusinya ada, teman-temannya juga ada. Ini bukan artefak dari ribuan tahun lalu yang misterius. Jadi, apa nih pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Ada 3 hal penting. Pertama, gelar S2 atau S3 itu bukan vaksin anti sesat pikir. Kedua, hati-hati sama argumen yang sengaja dibuat ribet. Seringnya, kebenaran itu justru simple. Dan yang paling penting, ketiga, sadari kalau identitas kelompok kita, apakah kita masuk tim pembenci atau pecinta, adalah ancaman terbesar buat kemampuan kita mikir jernih. Dan inilah harga yang harus kita bayar sebagai masyarakat. Kalau kita udah nggak bisa percaya lagi sama hal-hal dasar kayak universitas, pengadilan, atau catatan negara, kita itu lagi ngeruntuhin fondasi kita sendiri. Kita berubah dari masyarakat yang skeptis secara sehat menjadi masyarakat sinis yang merusak, di mana energi kita habis buat ngelawan kecurigaan-kecurigaan yang nggak nyata, bukan buat ngebangun masa depan. Jadi, aku mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan terakhir buat direnungin. Di dunia yang banjir informasi dan disinformasi kayak sekarang, gimana caranya kita bisa mastiin kalau kecerdasan yang kita punya itu benar-benar jadi aset terbesar buat nyari kebenaran dan bukan malah jadi jebakan terbesar yang justru ngurung kita di dalam delusi kita sendiri?